Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Alpin akan menjawab soal UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk soalnya yang pertama adalah jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan, serta berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Nah, faktor-faktor penyebab kesalahan tersebut antara lain yang pertama adalah interferensi bahasa ibu atau bahasa pertama. Lalu yang kedua adalah penguasaan kosakata yang kurang. Selanjutnya kurangnya minat baca dan kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu selanjutnya contoh kesalahan ejaan yang sering muncul adalah yang sering kita temui ya adalah yang pertama adalah silahkan. Silahkan itu yang tepat adalah silakan ya, silakan tanpa ada huruf H di tengahnya. Selanjutnya ada juga antri. Antri yang tepat penulisannya adalah antre. Jadi bukan pakai I tapi pakai E. Lalu ada sekedar. Sekedar itu yang tepat penulisannya adalah sekadar. Sekadar bukan sekedar. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Nah, kutipan langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya tanpa diubah. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan sebagaimana yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang dipilih. Nah, untuk contoh kutipan langsung di sini adalah dalam buku ibadat penutup Completorium. Ibadat penutup merupakan doa terakhir yang didoakan sebelum istirahat malam, meskipun sudah lewat tengah malam. Nah, sedangkan untuk contoh kutipan tidak langsung adalah dalam buku ibadat penutup Completorium, ibadat penutup dapat dilakukan bahkan ketika hari sudah berganti. Nah, di sana sudah ada perubahannya, ada yang diubah kalimat di dalamnya. Selanjutnya nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Nah, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Nah, sedangkan bibliografi berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikaitkan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Itu untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Nah, untuk kata jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu. Sedangkan kata pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Dengan demikian, jika maksud yang ingin diungkapkan adalah waktu atau saat, kata yang tepat digunakan adalah pukul. Nah, seperti contoh yang berikut ini. Yang pertama contohnya adalah
Acara itu akan dimulai pada pukul 10 pagi. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7 pagi. Setiap pukul 19, penjual nasi goreng itu lewat di depan rumah. Nah, itu untuk penggunaan kata pukul. Sebaliknya, jika yang ingin diungkapkan itu masa atau jangka waktu, kata yang tepat digunakan adalah jam. Nah, seperti contoh berikut ini. Kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung selama 7 jam sehari. Perjalanan ke Surabaya menghabiskan waktu 5 jam. Lalu selanjutnya untuk contohnya, setiap 6 jam sekali ia harus minum obat. Nah, sudah terlihat ya perbedaan mana pukul dan juga mana jam. Juga selain digunakan untuk menyatakan arti masa atau jangka waktu, kata jam juga berarti benda penunjuk waktu atau arloji seperti pada kata jam dinding atau jam tangan. Selanjutnya nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Nah, bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem sebagai alat instrumentalis yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu kepada lawan tutur dan akhirnya melahirkan kooperatif di antara penutur dan lawan tutur. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bahasa dalam wujud bunyi yang bersistem tersebut memiliki peran pengganti bagi penutur untuk menyatakan gagasannya yang kemudian direspons oleh lawan tutur sehingga terjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya, nomor 6, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Nah, faktor sering terjadinya kesalahan penulisan tanda koma itu karena yang pertama, pengaruh bahasa ibu atau bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Lalu, kompetensi bahasa Indonesia yang dimiliki. Yang ketiga, sikap yang kurang peduli akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat adalah rendahnya minat baca. Nah, untuk contohnya adalah yang pertama, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Nah, komanya itu ada di belakang tetapi. Itu adalah contoh yang salah. Yang benarnya seperti apa? Nah, yang benarnya adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Nah, jadi si komanya terletak setelah kata di luar, bukan setelah kata tetapi. Selanjutnya, untuk contoh selanjutnya, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mampu sekolah lagi. Tidak mau sekolah lagi. Itu adalah contoh yang salahnya karena komanya terletak ada di setelah kata karena. Yang benar, contoh yang benar harusnya karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Letak komanya ada di setelah teman-temannya. Untuk contoh selanjutnya, contoh yang salah adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Nah, untuk contoh itu adalah salah karena tidak ada koma setelah setelah tas. Contoh yang benar harusnya aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Selanjutnya, contoh yang keempat adalah oleh karena itu dalam akad nikah. Nah, itu tidak ada koma sama sekali. Yang benar adalah oleh karena itu dalam akad nikah bla 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 bla. Karena harus ada pemisahnya itu yaitu koma. Yang selanjutnya nomor 5, contoh yang kelima. Sehingga waktunya dihabiskan begitu saja di depan TV menikmati gosip,
sinetron, drama. Ada yang kurang koma pada kalimat tersebut. Yang benar adalah sehingga waktunya dihabiskan begitu saja di depan TV, menikmati gosip, sinetron, drama. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, apa perbedaan makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaannya. Tanda tersebut yang benar. Nah, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik 2 dipakai kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Lalu, tanda titik 2 dipakai di antara A, dalam kurung A, jilid atau nomor dan halaman, surah atau dan ayat dalam kitab, judul dan anak judul suatu karangan, dan lainnya. Contohnya, mereka memerlukan parabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua adalah, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. Sedangkan untuk tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klause. Tanpa titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah digunakan tanda koma. Contohnya adalah, hari sudah malam, titik 2 koma, anak-anak masih membaca buku. Contoh yang kedua adalah, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik 2 titik koma, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Untuk pertanyaan nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Nah, mengapa sering terjadi penulisan huruf miring? Itu karena kurangnya pemahaman tentang makna atau fungsi huruf miring. Nah, itu adalah salah satu penyebab sering terjadinya kesalahan tersebut. Contohnya adalah penulisan bahasa asing dalam sebuah karya ilmiah yang tidak menggunakan huruf miring. Karena penulisan bahasa asing dalam karya ilmiah itu seharusnya penulisannya menggunakan penulisan dengan huruf miring. Salah satu maknanya adalah dari huruf miring adalah seperti itu untuk penulisan bahasa asing dalam karya ilmiah. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Nah, salah satu kesalahan penulisan yang sering terjadi adalah penulisan kata zaman, yang menurut KBBI penulisan yang tepat adalah zaman pakai Z. Jadi penulisan kata zaman itu harusnya pakai Z bukan pakai J. Nah, lalu penulisan vokal yang sering tidak sesuai dengan KBBI dan pedoman umum ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah kata konkret, nomor, ekstrim. Itu ada 3 diantaranya ya, yaitu konkret, nomor, juga ekstrim. Yang penulisan sebenarnya adalah konkret. Konkretnya pakai E bukan pakai I.
Selanjutnya nomor. Nomor itu bukan nomor, bukan pakai E, tapi pakainya O, nomor. Selanjutnya ada ekstrem. Ekstrem itu penulisannya menggunakan huruf E di ekstrem, tulisnya bukan ekstrim, jadi ekstrem. EXTREM. Itu saja jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.